Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedapung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Mepet! 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 Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-19 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Sunario sebagai Mama Jarobat, Wenda sebagai Dimas, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Lanti sebagai Laraswati, Suprayogi sebagai Subana, Ashari sebagai Bedul, dan Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Dimas benar-benar sudah mabuk kepayang akan kecantikan Laraswati. Dimas tidak tahu kalau sebenarnya Laraswati sudah dirasuki oleh roh Nyai Kadarsi, perempuan jelmaan siluman burung yang semasa hidupnya dulu adalah gadis tercantik di desanya. Kau harus menjawabnya, Laraswati. Aku tidak mau berlama-lama menunggu. Kau tahu bukan? Aku sedang kesepian. Apa yang harus aku jawab? Kau sepertinya tidak main-main. Tentu. Tentu aku tidak sedang main-main, Laraswati. Terus terang, aku tertarik kepadamu. Aku mengagumi kecantikanmu. Maukah kau jadi istriku? Maukah kau menggantikan Danar? Terlalu cepat kau mengambil keputusan. Pikirkanlah masak-masak. Aku permisi dulu. Sudah malam. Tidak baik diketahui orang nanti. Tunggu. Jangan kau pergi dulu. Sebaiknya kau menginap saja di sini. Dimas, kau pernah mengatakan padaku, kita ini orang-orang yang dipandang di kampung ini. Kita harus mempunyai sikap yang baik, tata cara hidup yang baik. Kau tidak sopan. Kau sendiri tidak tahu tata cara. Aku tidak peduli. Aku mencintaimu. Kau harus cepat jadi istriku. Kukira kita tidak perlu diburu waktu. Kita masih banyak waktu. Aku permisi. Semoga kau mimpi indah
setelah bertemu dan bercakap-cakap denganku. Laraswati, Laraswati. Oh, cantiknya dia. Bagaimana putriku? Kau kelihatannya cerah sekali. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Dimas sudah jatuh dalam pelukanku. Dia tidak akan bisa melupakan aku. Percayalah, tidak lama lagi Dimas pasti datang melamarku kemari. Oh, benarkah begitu Laraswati? Senang sekali aku mendengarnya. Kau memang sangat cantik. Setelah memakai barang-barang keramat Nyai Kadarsi itu, kau juga berubah putriku. Sudahlah ibu, aku ingin istirahat. Laraswati kemudian masuk ke dalam kamarnya. Satu demi satu, Laraswati melepaskan pakaian keramat Nyai Kadarsi itu. Dan tanpa diketahui Laraswati, dari dalam diri Laraswati melompat terbang sosok bayangan putih. Pegal sekali rasanya tubuhku. Serasa aku baru membawa beban berat. Lelah sekali aku. Seluruh tubuhku terasa pegah. Dimas, dia sudah tergila-gila padaku. Dia akan jadi milikku. Akan jadi suamiku. Tapi aku belum menjalankan perintah nenek itu. Aku harus membunuh Restu Singgi. Matahari siang itu tidak begitu terik. Mama Jarobat dan Bukini istrinya nampak sibuk melayani para pengunjung warungnya. Warungnya yang baru dibangun itu nampak begitu besar dan juga cukup bagus. Ayo, silakan. Ayo, mari, ayo. Selamat siang, Mama Jarobat. Den Restu Singgi. Apa kabarnya kalian? Aku tidak pernah bertemu kalian sudah lama. Rupanya kalian juga sudah tahu tentang warungku yang baru ini. Ayo, mari. Wah, ramai sekali. Iya, aku tidak mengira, Den Restu. Betul, kalau ternyata warung saya ini banyak mengundang selera penduduk. Senang sekali melihatnya. Kalau saja Danar masih ada, tentunya dia senang menyaksikan semua keberhasilan Mama. Danar, ya, aku jadi sedih jika ingat anakku itu. Danar memang berkeinginan maju seperti ini. Tapi malang sekali. Dia tidak bisa menyaksikan kemajuan ayahnya. Iya. Saya pun masih memikirkan tentang kematian Danar yang aneh. Ya, itu sudah takdir, Den Restu. Kukira bukan takdir. Kematian Danar sangat tidak wajar. Sudahlah. Apakah kalian akan makan siang di warungku ini? Nanti biar Bukini istriku akan menyiapkannya. Iya, ayo cepat sediakan. Aku sudah lapar sekali. Baik. Saya tinggal dulu ya. Dan Restu, bagus dan besar sekali ya warung ini. Nyai Pasugi itu bisa kalah nantinya dengan Mama Jarobat itu. Aku juga tidak mengerti. Aku bukannya iri, tapi perkembangannya begitu cepat. Perubahan nasib hidupnya banyak mengundang kecurigaan penduduk. Sementara itu di warung milik Nyai Pasugihan yang tidak jauh dari warung makan Mama Jarobat. Saat itu warung Nyai Pasugihan yang biasanya ramai dikunjungi orang kini nampak sepi. Tak seorang pun yang ada di warung itu kecuali Subana. Aku tidak mengerti. Kenapa warung ini kini menjadi sepi? Semua para langganan lari ke warung makan Mama Jarobat yang baru. Apakah karena adanya warung makan itu? Bisa rugi kalau terus-menerus begini. Nyai Pasugi pasti marah padaku.
Suara kereta kuda di luar. Itu pasti Nyai Pasugi dan Warsa datang. Selamat siang Nyai Pasugi. Tumben sekali Nyai datang. Aku sengaja datang ingin melihat warung makananku, Subana. Karena aku khawatir Mama Carobat juga membuka warungnya yang baru. Nyai lihat sendiri sekarang. Warung makan kita jadi sepi Nyai Pasugi. Semua langganan kita lari ke warung makan Mama Carobat. Itulah yang aku khawatirkan. Ternyata benar menjadi kenyataan. Aku saksikan sendiri. Kau saksikan sendiri, Warsa. Ini tidak bisa kita diamkan, Nyai. Mama Carobat sama saja telah merebut langganan kita. Kita perlu memberi pelajaran pada dia. Itu yang aku mau. Ayo, kita datangi Mama Carobat. Dia pasti sedang sibuk dan senang di warung makannya itu. Nyai Pasugi, lihatlah. Di dalam warung makan itu, ramai sekali di dalam. Mereka para langganan kita, tapi mereka lari ke warung makan itu. Ayo, kita masuk ke warung makan itu, Warsa. Nyai, lihatlah. Ramai sekali. Wah, bukankah mereka para langganan kita, Nyai? Iya, kurang ajar sekali Mama Carobat. Nyai Pasugi, lihat. Bukankah itu Restu Singgi dan Bedul? Benar-benar. Itu Restu Singgi yang sedang cari nenek tamuku itu. Dia baru muncul lagi. Aku sendiri baru bertemu lagi. Tapi dia harus hati-hati. Nyai Pasugi. Silakan. Mari, ayo, mari masuklah. Jangan berdiri di depan pintu. Aku tidak butuh masuk. Ada apa, Nyai? Kenapa Nyai Pasugi kelihatannya marah dan tidak suka pada saya? Kau tidak perlu ramah padaku. Bukankah kau sendiri tidak suka padaku? Mama Carobat, kau telah menginjak-injak aku. Karena warung makananmu ini, para langgananku semuanya lari padamu. Kau ingin menyaingi aku, Kau ingin merebut langgananku? Maaf, saya tidak punya maksud begitu. Tapi para langganan Nyai sendiri yang tertarik dengan selera warung makanan saya ini. Mereka tidak merasa saya rebut. Mama Carobat. Tapi bukankah mereka para langganan kami, Kau berani kurang ajar. Baru kau maju sedikit, kau sudah bertingkah. Apakah kau sudah merasa hebat? Merasa kaya? Tapi aku tidak merasa begitu. Sebaiknya kita tidak perlu bertengkar dengan soal begini. Apakah tidak sebaiknya warung makan Nyai Pasugi saya beli saja, biar tidak ada rasa benci dan permusuhan. Untuk apa Nyai berdagang? Nyai sudah banyak uang. Tutup mulutmu. Sombong sekali kata-katamu itu. Kau punya apa? Harta atau kekayaan lainnya? Baru maju sedikit saja sudah berani bertingkah denganku. Berani menghinaku dengan mau membeli warungku. Maaf, saya tidak bermaksud menghina Nyai Pasugi. Diam kau. Rasakan ini. Warsa naik pitam. Dia menendang dan memukul Mama Carobat. Mama Carobat tidak berani melawan. Kemudian dia terjatuh. Ketika Warsa akan menendang lagi, tiba-tiba sebuah tangan menangkap kakinya. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Aku tidak bisa membiarkan penganiayaan tanpa sebab. Apa salah Mama Carobat? Sebaiknya kau tidak turut campur, Restu Singgi. Iya. Ini urusan kami. Kau kenal siapa aku? Akulah Nyai Pasugi, orang terpandang di kampung Kuningan ini.
Maaf, saya hanya kenal nama Nyai Pasugi. Tapi saya baru bertemu orangnya. Benarkah Nyai Pasugi orang yang dibenci penduduk? Beginikah sikapmu setelah tahu siapa aku? Penduduk memang membenciku, tapi aku paling tidak suka orang lain mencampuri urusanku. Saya tidak mencampuri urusan Nyai Pasugi. Tapi saya katakan sekali lagi, saya tidak bisa melihat orang teraniaya tanpa sebab yang pasti. Mama Jarobat telah merebut langganan warung makananku. Itu penyebabnya. Bukankah hal itu bisa dibicarakan secara baik-baik? Kukira Mama Jarobat tidak merasa merebut langganan Nyai. Kurang ajar. Tahan, Warsa. Biarkan saya menghajar pemuda sombong itu, Nyai. Biarkan. Dia bukan penduduk kampung ini. Dia jangan berlaku semaunya. Tuan Restu Singgi, saya harap Tuan bersikap lebih baik di mata saya. Lepaskan kaki pembantu saya itu. Saya akan bersikap baik jika pembantu Nyai Pasugi ini mau meminta maaf pada Mama Jarobat. Tuan Restu membuat saya semakin tidak suka. Pembantu Nyai yang membuat saya tidak suka. Kurang ajar sekali kau pada majikanku. Warsa berontak. Kakinya yang dipegangi Restu Singgi terlepas dan kemudian menyerang Restu Singgi dengan membabi buta. Hanya sebentar saja, Restu Singgi berhasil mematahkan serangannya. Kemudian Restu Singgi mendorong dengan kuat tubuh laki-laki besar berkumis tebal itu. Warsa, kok tidak apa-apa, Warsa? Pinggang saya sakit sekali membentur dinding, Nyai. Ayo bangun. Iya. Kita harus pergi. Aku malu. Kau lihat, penduduk semua memperhatikan kita. Iya, Nyai, iya. Nyai Pasugihan dan Warsa kemudian cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Kau tidak apa-apa, Mama Jarobat? Perut saya sakit rasanya. Warsa menendangi berkali-kali. Terima kasih, Den Restu. Diakah Nyai Pasugi? Perempuan itukah lintah darat? Pemeras penduduk? Iya, benar. Hanya persoalan iri hati. Dia menuduhku telah merebut langganannya. Sudahlah, mereka sudah pergi. Aduh. Bikin malu. Aduh, ampun, Nyai. Ampun. Jangan saya ditampar. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Restu Singgi itu memang orang hebat. Alah, badan saja besar. Laraswati. Saya, Bu. Nanti malam temuilah pemuda itu di pondoknya. Bunuh dia. Akhirnya pada malam harinya, Laraswati yang sudah berhias diri dengan rapi dan sangat cantik dikarenakan dia telah menggunakan barang-barang keramat milik Nyai Kadarsi. Laraswati malam itu benar-benar kembali berubah. Dirinya membuat setiap laki-laki bisa tertarik dan dia sudah siap untuk berangkat menemui Restu Singgi di pondoknya. Laraswati putriku, ibu percaya kau bisa melaksanakan perintah ibu. Perintah nenek itu. Ibu yakin aku bisa membunuh Restu Singgi? Tentu, Tuan Restu pasti akan tergila-gila lebih dulu pada kecantikanmu. Dia akan lengah dan menjadi budakmu. Disitulah kau bisa melaksanakan niatmu. Kalau begitu, aku berangkat sekarang, Bu. Laraswati diantar Nyai Pasugihan keluar naik ke kereta kudanya. Dan pada malam itu, dia harus menjalankan tugasnya membunuh Restu Singgi. Saya berangkat, Bu. Hati-hati, Laras. Pemuda itu juga bukan orang sembarangan ya. Saya mengerti. Ayo, Warsa, berangkatlah. Baik, Nyai. Saya berangkat. Hea. Bedul diminta malam ini membantu Mama Jarobat di warungnya. Iya, biarlah dia membantu di sana. Dia bisa kerja untuk mendapat sedikit uang simpanan. Kenapa perasaanku malam ini terasa tidak enak sekali? Sebaiknya aku menunggu Bedul. Hari belum begitu malam. Aku mendengar suara kereta kuda mendatangi pondokku ini. Warsa. Apakah dia datang dengan Nyai Pasugi? Mau apa mereka datang kemari?
Mungkin mereka tidak puas atau dendam atas kejadian siang tadi di warung makan Mama Jarobat. Kaukah Warsa, pembantunya Pak Sugih? Ya, aku datang lagi menemuimu. Kalian belum puas atas kejadian siang tadi di warung makan Mama Jarobat? Tiba-tiba Restu Singgih membisu. Pandangannya berubah kagum dan tertarik. Seorang gadis cantik turun dari dalam kereta kuda. Dan gadis itu tersenyum manis. Oh, putri rajakah dia? Cantik sekali gadis itu. Apa itu yang berkilau-kilauan berwarna kuning di tubuh gadis itu? Mata Restu Singgih silau dengan cahaya kuning yang berkilauan. Cahaya kuning itu berasal dari sulaman sutra kuning dengan tulisan Nyai Kadarsi. Selamat malam. Apa yang kau perhatikan pada diriku? Kenapa kau diam? Kaukah yang bernama Restu Singgih? Kenapa kau masih memperhatikan aku? Kau siapa? Benar kau tidak kenal aku? Bukankah kita pernah bertemu di warungku? Aku Laraswati, putri Nyai Pasugih. Benarkah dia Laraswati? Beberapa hari yang lalu aku bertemu gadis itu di warung makannya. Tapi tidak, dia bukan Laraswati. Laraswati tidak secantik ini. Sikapnya, penampilannya lain. Laraswati tidak seramah itu. Dia bukan Laraswati. Aku mengerti. Kau pasti heran melihat keadaanku seperti ini. Tapi aku memang Laraswati. Kau sepertinya kagum dan tertarik padaku. Aku tidak bisa percaya kalau kau Laraswati. Benarkah kau Laraswati? Bukalah topeng harimaumu, Restu. Biar kau lebih jelas. Biar aku juga melihat wajahmu yang sebenarnya. Mari, biar aku yang membukakan. Tangan Laraswati perlahan-lahan memegang topeng harimau yang menutupi wajah Restu Singgih. Restu Singgih menurut saja. Dan ketika topeng harimau itu lepas dari wajah Restu Singgih, kedua matamu bersinar biru. Laraswati terkejut. Kedua mata Restu Singgih memancarkan sinar kebiru-biruan. Sinar itu memancar ke arah selendang yang berselempang di tubuh Laraswati. Sinar biru itu, sinar itu memancar ke arahku. Laraswati keheranan. Sinar biru dari mata Restu Singgih terus memancar tepat mengenai nama Nyai Kadarsi yang disulam sutra kuning itu. Laraswati menjadi kaku. Dia tidak bisa bergerak. Tetapi tiba-tiba dari arah kegelapan memancar sinar merah memutus sinar biru yang tengah memancar itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Restu Singgih bagaikan tersadar. Laraswati tergeletak pingsan. Gadis itu kembali ke wajah aslinya. Tetapi Restu Singgih dikejutkan dengan munculnya Nini Pelet di halaman pondoknya. Warsa yang semula berada di atas kereta kuda terkejut melihat kemunculan Nini Pelet. Kau nenek, kau muncul tiba-tiba di sini? Diam kau. Iya. Bantu majikanmu itu. Laraswati jatuh pingsan. Iya. Dia terkena sengatan sinar biru kala jengit Restu Singgih. Bagus, aku cepat datang menolong. Laraswati. Warsa melompat dari kereta kudanya dan berlari ke arah Laraswati yang tergeletak pingsan. Sementara Restu Singgih sudah berhadapan dengan Nini Pelet. Nini Pelet, aku bosan menghadapimu. Sekaranglah saatnya kau berhadapan yang terakhir kalinya denganku. Bocah sombong. Sudah punya kekuatan apa kau berani berkata begitu? Hah? Apa kau sudah sanggup mengalahkan aku sampai aku mampus? Apa kau tidak tahu kalau gurumu Ki Buyut Manguntapa sudah tewas denganku? Yang Guru, kau bohong siluman jahanam. Kau tidak akan sanggup mengalahkan guruku. Kau pikir gurumu orang yang sakti, yang tidak bisa dikalahkan.
Dia sudah mampus di tanganku. Ini Anda sekarang masih giliran mendengarkan kalian Sandiwara berdua, Radio Misteri Nini muridnya. Pelet di channel Memori 80. Sayang, kau tidak bersama Nilam Cahya Kesimu itu. Aku sudah lama mencari kalian. Aku belum tenang jika masih ada orang-orang Ki Buyut Maguntapa yang hidup. Berhati-hatilah kau, Restu Singgi. Kau akan mampus menyusul gurumu. Nini Pelet menyerang bagaikan seekor burung. Lalu dia melesat ke arah Restu Singgi. Restu Singgi melompat dan memburu Nini Pelet. Nini Pelet semakin gencar menyerang Restu Singgi. Selanjutnya keduanya bertabrakan di udara. Keras sekali benturanku dengan siluman itu. Dia sudah berdiri di atas tongkatnya. Ayo, majulah kau. Kita mulai lagi saling menyerang. Aku lihat kau sudah mempunyai kemajuan. Ayo, bangunlah. Jangan diam terus di tumpukan daun pohon itu. Aku belum kalah, siluman jahanam. Aku rela mati. Asal kau juga mampus di tanganku. Kembali dua sosok tubuh itu melesat saling menyerang. Dan kemudian keduanya saling berbenturan. Kedua sosok tubuh itu terpental jauh. Tetapi kemudian keduanya saling menyerang kembali. Restu Singgi bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia menghindari serangan Nini Pelet. Tetapi satu ketika, Restu Singgi menjadi lengah. Ujung tongkat Nini Pelet berhasil membabat pinggang kirinya. Darah. Pinggangku berdarah. Ujung tongkat itu berhasil mengenai dadaku. Tongkat Nini Pelet kembali menyerang tubuh, leher dan perut Restu Singgi. Restu Singgi muntah darah. Pinggang kirinya yang tergores tongkat Nini Pelet semakin banyak mengeluarkan darah. Restu Singgi jatuh terguling-guling di rerumputan. Kepalaku, tubuhku sakit sekali. Darah di pinggangku semakin banyak keluar. Sebentar lagi kau akan mampus, murid Ki Buyut. Lihatlah, luka di pinggangmu semakin parah. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh mati konyol oleh siluman jahanam itu. Restu Singgi segera mengikat pinggangnya yang berdarah kuat-kuat. Dia kemudian berdiri. Rupanya kau masih sanggup menghadapi aku. Kinilah saatnya ajalmu tiba. Bersiap-siaplah kau menyusul gurumu. Guru Ki Gedang Mukti, izinkanlah muridmu menggunakan ilmu yang kumiliki ini. Restu Singgi berdiri tegak. Tangannya bersedekap. Dan dia akan segera menggunakan ilmu miliknya. Ilmu Braja Musti. Apa yang dia lakukan? Aku harus hati-hati. Sepertinya dia akan menggunakan kekuatan ilmu miliknya. Mata Nini Pelet menjadi tajam bersinar merah. Sementara Restu Singgi masih berdiri bersedekap. Mulutnya komat kamit membaca aji Braja Mustinya. Dan perlahan-lahan Restu Singgi memejamkan matanya. Selanjutnya, seluruh tubuhnya bergetar kuat. Kenapa pemuda itu? Tubuhnya gemetar kuat sekali. Tubuhnya terangkat ke atas. Aku harus hati-hati. Tubuh Restu Singgi gemetaran dengan kuat sekali. Di hadapannya Nini Pelet berdiri di atas tongkatnya sambil menatap tajam. Keduanya sama-sama berada dalam sikap siap bertarung di udara. Restu Singgi perlahan-lahan memejamkan matanya. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Dia segera menggunakan ilmu andalannya, ilmu Braja Musti.
Apa yang akan dilakukannya? Tubuhnya masih bergetar kuat. Matanya dipejamkan. Dan mulutnya bergerak seperti sedang membaca mantra. Aku harus waspada. Aku khawatir Restu Singgi akan menggunakan ilmu simpanannya. Nini Pelet, mari kita sudahi dendam lama kita. Inilah pertarungan kita yang terakhir kali. Kau harus kembali ke asalmu. Ini bukan alammu. Dah. Kau punya kekuatan apa bicara sombong denganku? Ilmu andalanmu itu apa? Aku tidak gentar. Tidak gentar. Ayo, tunjukkan kehebatanmu, murid Ki Buyut. Kaulah yang harus menyusul gurumu. Tunggulah. Dengan tiba-tiba, sepasang bayangan hitam membentuk tapak tangan lepas dari hentakan tangan Restu Singgi. Nini Pelet melompat menghindar. Sepasang bayangan hitam tapak tangan itu menghantam dua pohon besar. Dua pohon besar itu tumbang terbakar dan hancur terhantam bayangan hitam tapak tangan itu. Itulah kekuatan ilmu Braja Musti. Nini Pelet tercengang. Dia kembali berdiri di atas tongkatnya yang melayang di udara. Ilmu Braja Musti. Dari mana dia dapati ilmu itu? Tubuhku bisa hancur terbakar. Kau masih bisa selamat. Sombong. Itukah ilmu barumu yang kau pamerkan padaku? Jagalah seranganku. Iya. Iya. Kedua kaki Restu Singgi dengan kuatnya menendang Nini Pelet. Nenek siluman ular itu terdorong. Restu Singgi tidak memberikan kesempatan. Sepasang bayangan tapak tangannya dilepaskan kembali. Sepasang bayangan hitam tapak tangan itu tepat mengarah Nini Pelet. Nini Pelet melompat. Dia mengarahkan ujung tongkat kepala ularnya. Dan mulut ular itu menembakkan sinar merah dan saling berbenturan dengan bayangan hitam tapak tangan itu. Jangan. Kepala ular tongkatku hancur dengan bayangan tapak tangan itu. Kedua sosok tubuh itu saling terpental jauh. Restu Singgi dadanya sobek berlumuran darah. Sementara Nini Pelet dadanya hangus. Dadaku sobek. Siluman itu menggigit dadaku kuat sekali. Luka ini menjadi hijau. Aku terkena racun ular siluman ludah melata. Ini bisa berbahaya. Juga murid Ki Buyut itu. Dada aku hangus terbakar. Dengan hentakan ilmu Braja Musti. Tapi ia terkena racun ludah melataku. Dadanya robek. Aku gigit. Ngecut, Nini Pelet hilang. Dia melarikan diri. Tapi dadanya hangus terbakar. Lukaku. Dengan sisa tenaganya, Restu Singgi turun dari atas pohon itu. Akhirnya dia tiba di depan pondoknya. Di depan pondoknya, Warsa yang memang sejak semula menyaksikan kejadian itu sedang menjaga Laraswati yang tergeletak pingsan. Kau terluka ya? Dan nenek itu hilang. Bawalah pulang Laraswati. Iya, ya. Jika dia sudah sadar, katakan, jangan ganggu aku. Iya. Aku tidak bisa dipengaruhi dengan kecantikannya. Kecantikannya bukan wajah aslinya. Laraswati kemasukan roh Nyai Kadarsi. Karena dia menggunakan barang-barang keramat milik Nyai Kadarsi. Kembalilah cepat. Baik. Warsa menggotong tubuh Laraswati dan menaikkannya ke dalam kereta kudanya. Kemudian kereta kuda itu bergerak meninggalkan halaman pondok itu. Air suci jimat.
Restu Singgih mengambil sebuah guci kecil dari balik pinggangnya. Dan tanpa membuang waktu, dia meneteskan air suci jimat ke luka di dadanya. Selanjutnya luka di dadanya mengeluarkan asap merah. Panas sekali. Restu Singgih tergeletak pingsan. Luka racun ludah melata itu sudah lenyap pengaruhnya. Oh, kenapa Laraswati? Warsa, Iya. kenapa dia? Dia pingsan, Nyai Pasugi. Ayo, bawa ke kamarnya. Di dalam kamar, Warsa menceritakan apa yang baru dia lihat di depan pondok Restu Singgih. Tadi, Restu Singgih itu benar-benar bukan orang sembarangan. Tapi anehnya, kenapa nenek tamu kita itu kau katakan menghilang tiba-tiba? Saya juga tidak mengerti, Nyai. Barangkali nenek itu siluman ular. Siluman ular? Iya. Kau tahu dari mana? Restu Singgih itu aku dengar menyebut-nyebut kalau nenek itu adalah siluman ular bernama Nini Pelet. Hah? Siluman ular? Berita itu sudah tersebar. Semua orang yang tinggal di bumi Cirebon Girang itu tahu semua. Siluman ular penghuni Gunung Cermai. Kita baru tahu selama ini. Rupanya nenek tamu kita itu siluman ular Gunung Cermai. Di mana aku? Laraswati. Di mana aku? Laraswati. Kau sudah sadar, Nak? Ibu. Oh, wajahmu. Kenapa wajahmu berubah tidak cantik? Kau kini adalah Laraswati yang asli. Laraswati putriku. Aku tidak mengerti. Aku gagal melakukan pembunuhan itu. Restu Singgih memang bukan orang sembarangan, Bu. Entah kenapa, tiba-tiba mata Restu Singgih mengeluarkan sinar biru waktu itu. Kepalaku jadi pusing. Tubuhku terasa kaku dan berat. Aku jatuh pingsan. Tapi sebelumnya, aku merasakan dari dalam diriku seperti keluar sosok bayangan putih. Hilang entah kemana. Ibu yakin sosok bayangan itu rohnya Ika Darsi. Pantas kau tidak cantik lagi. Rohnya Ika Darsi sudah lenyap dari dirimu. Ibu, apakah aku masih bisa cantik kembali? Ibu tidak mengerti. Nenek tamu kita itu hilang tak kemana. Benar, Laraswati. Nenek itu hilang. Dia itu siluman ular. Siluman ular? Iya. Dan Restu tidak sadarkan diri. Dadanya robek terluka. Kenapa dia? Sebaiknya aku bawa saja ke dalam. Aku sudah membersihkan luka Dan Restu. Aneh. Kenapa sebenarnya? Biarlah, aku tunggu saja sampai Dan Restu sadar. Malam terus merayap jauh. Di kegelapan malam, nampak sosok tubuh terbungkuk-bungkuk bergerak dengan tongkatnya. Sosok tubuh itu tidak lain adalah Nini Pelet. Nini Pelet tiba-tiba roboh. Dia memegangi dadanya yang hangus. Dadaku terasa panas sekali. Tubuhku lemah. Tidak aku sangka Restu Singgih mempunyai ilmu sehebat itu. Aku memang tidak tahu perkembangan murid Ki Buyut itu. Pemuda itu tidak bisa aku sembarangkan. Kepala ular tongkatku sudah hancur. Kekuatan tongkatku kini tidak ada lagi. Matahari. Tidak. Tubuhku lemah sekali. Tidak.
Nini Pelet sama sekali tidak bisa bergerak. Sinar matahari telah menyerap segala kekuatannya. Perlahan-lahan tubuh Nini Pelet menjadi panjang, bulat dan berekor. Nini Pelet berubah menjadi ular berkepala manusia. Bukini, Bukini, sudah siang. Apakah kau memang tidak mau berangkat ke warung makan kita, Bukini? Aku capek. Aku malas lama-lama melayani orang-orang di warung makan kita. Bukini istriku, kenapa kau mempunyai pikiran begitu? Bagaimana dengan para langganan kita yang sudah semakin banyak? Hah? Apakah kau bermaksud akan menutup warung makan kita? Hah? Apakah kau akan melenyapkan keuntungan kita yang sudah semakin membaik ini? Aku sudah capek. Aku ingin senang. Aku tidak mau berdagang. Mana janjimu dulu untuk menjadi orang terkaya di kampung ini? Apakah dari hasil dagang kita itu membutuhkan waktu yang lama, Mama? Aku tidak mau. Jadi, apa maumu? Warung makan itu kita tutup begitu? Jual saja pada Nyai Pasuki. Oh, tidak. Aku tidak mau menjual warung makan kita. Kalau kau menuntut hidup lebih baik, kau harus sabar. Aku nanti akan membuktikan. Tapi kapan? Kau harus sabar, Bukini. Harus sabar. Kau jangan membuatku marah. Apakah dengan keadaan kita sekarang ini tidak membuatmu senang? Hah? Dulu kita hidup sangat miskin sekali. Kini kau masih belum terima. Baiklah. Kalau kau menuntut secepatnya untuk hidup senang, menjadi orang terkaya, tunggulah. Malam baru saja datang. Seperti biasanya, Mama Jarobat menyiapkan lentera yang diletakkan di atas air yang penuh dengan macam-macam kembang. Hingga kini, aku sama sekali belum mengerti dengan semua yang kita kerjakan. Setiap kali kau akan bekerja mencari uang atau perhiasan dan barang-barang berharga lainnya, kau selalu menyiapkan lentera di atas air kembang ini. Kau suruh menunggu api lentera ini. Apa sebenarnya maksud semuanya ini? Oh, jangan rewel, jangan bawel. Jika kau mau hidup senang, ikuti saja perintahku. Malam ini aku akan pergi dan kembali membawa hasil yang menyenangkan. Sudahlah, sebentar lagi tengah malam akan tiba. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.